Bentar ya Pak ya. Ini saya mau share screen tapi nampaknya ada kendala. Yang bagian keempat tentang organisasi. Bagian keempat. Sepertinya ada di modul 8 Pak, di halaman 33. Ya, di tugas organisasi kurikulum dan struktur. Di modul 8. Baik. Halaman berapa, Bu? Halaman 33, Pak, di modul 8. Ya. Saya share screen ya, Pak Jos. Kita cermati bersama-sama. Ya, kelihatan? Organisasi kurikulum dan struktur kurikulum. Artinya begini, mengorganisasi kurikulum yaitu menjawab pertanyaan dari apa yang harus diajarkan berkaitan dengan ruang lingkup apa yang harus diajarkan, kemudian urutan setiap mata pelajaran, jika itu mata pelajarannya berurutan, kontinuitas, integrasi, dan seterusnya. Nah, di ruang lingkup, cakupan mengacu pada keluasan dan kedalaman isi dalam sebuah kurikulum. Misalkan, Pak Jos mengajar apa, Pak? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Kedalaman isi dalam kurikulum bahasa Inggris. Saya bisa mengatakan bahasa Inggris sebagai sebuah kurikulum sendiri juga. Itu ya. Di ruang lingkup kedalamannya seberapa? Kalau misalkan Pak Jos sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian mau mengajarkan sebuah nilai-nilai yang ada di sekolah Bapak, saya mengambil satu nilai, misalkan persaudaraan. Bahasa Inggrisnya sampai sedalam mana, kemudian Pak Jos juga harus mengajarkan dalam tanda petik ya. Mengajarkan tidak harus seperti ini. Guru secara verbal berceramah semacam ini. Tetapi bagaimana Pak Jos mempergunakan juga model project di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi yang saya jelaskan kemarin saling terkait. Persaudaraan. Di bahasa Inggris itu ada sebuah percakapan. Percakapan, Pak Jos men-setting bahwa dua anak bercakap-cakap sebagai seorang saudara. Sebagai seorang saudara bercakap-cakap, buatlah di situ sebuah setting agar nilai-nilai persaudaraan ini tertanam. Project based learning bisa dimasukkan di pelajaran Bapak di situ. Oke, ini ruang lingkup itu tentang kedalaman dari materi bahasa Inggris. Kemudian materi bahasa Inggris tersebut dari kelas 7 sampai kelas 8 urutannya bagaimana?
Itu pembelajaran sederhana hingga kompleks. Tentulah kalau kita mengajar dari hal yang sederhana menuju ke hal yang kompleks dan seterusnya. Kemudian kontinuitas sering digambarkan sebagai integrasi vertikal dari desain kurikulum. Jadi secara keseluruhan mata pelajaran ini nyambung gitu. Kemudian integrasi berkaitan dengan keterkaitan informasi agar siswa dapat berkembang dengan gambaran menyeluruh tentang kurikulum. Lebih kecil di sini kurikulum bahasa Inggris yang Bapak ampu. Nah, karena kaitannya dengan nilai-nilai dan juga budaya, maka Bapak harus membuat beserta tim ya. Di sekolah Bapak misalkan nilai-nilai yang sudah ada apa Pak? Nilai taat, jujur, beriman, bertanggung jawab, sederhana Pak. Beriman, bertanggung jawab, jujur, taat, jujur, beriman, bertanggung jawab, sederhana gitu ya Pak ya? Iya Pak ya. Sederhana, oke. Ini bagus Pak pertanyaan Bapak, dan semoga bisa menjadi pencerahan buat yang lainnya juga. Saya akan langsung masuk ke, saya share screen ya. Share screen-nya. Oh. Ini oke. Nah, di bagian 4 itu berbicara tentang apa yang diajarkan. Saya akan menuliskan di sini. Misalkan begini ya Pak, misalkan aspek yang akan kita ukur dengan instrumen sikap nantinya. Aspek pertama di sini kesadaran, pengetahuan dan pemahaman. Dalam taksonomi Bloom ini bisa masuk di C1, C2, C3. Kemudian aspek berikutnya kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Aspek ketiga keterampilan dan perilaku. Kompetensi yang mau diukur begitu. Kemudian ini adalah nilai-nilai yang ada di punya Bapak. Saya akan rubah ini menjadi taat. Taat. Nah, ini saya rubah menjadi jujur. Ya, ya.
Ya udah, pokoknya itu jujur ya. Terus kemudian yang ini apa? Yang sederhana. Saya mencontohkan ini ya. Taat, kemudian dinilai taat itu ada keutamaan. Taat keutamaannya apa? Agar taat, apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa Pak untuk taat? Taat, paham aturan sekolah. Kemudian apalagi keutamaan agar murid itu taat. Taat, menghormati guru dan teman. Misalkan seperti itu, misalkan ini. Jadi keutamaannya ditampilkan di sini. Kemudian di sini jujur. Jujur, agar jujur bagaimana? Nilai jujur ini akan diikuti oleh anak-anak dengan cara bagaimana? Apa Pak? Tolong saya dibantu untuk merumuskan keutamaan ini. Jujur itu gimana? Berbicara yang sebenarnya, Pak. Oke. Berbicara yang sebenarnya. Berbicara yang sebenarnya. Terus apa lagi, Pak? Berbicara yang sebenarnya. Oke, itu dulu. Sederhana. Sederhana apa? Keutamaan agar anak itu menjalankan nilai-nilai sederhana. Berpenampilan apa adanya, Pak. Bersahaja. Penampilan apa adanya. Bersahaja. Oke. Kemudian ini nanti terus ya Pak, berarti ada 5 ya. Jadi ada A, B, C, D, E. Nanti kalau ada 10 ya 10 nilai dengan keutamaannya dirumuskan Pak. Untuk taat itu keutamaan yang harus dilakukan apa? Jujur keutamaan yang dilakukan apa? Gitu. Terus misalkan jujur berani meminta maaf. Berani meminta maaf apakah ada kaitannya dengan jujur ya? Ini hanya contoh dari saya. Terus kemudian dari nilai dan keutamaan yang sudah kita buat ini, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kompetensi dasarnya. Contoh, misalkan ini. Contohnya, saya akan membuat kompetensi dasar di nilai jujur ini, Pak ya. Jujur. Nilainya jujur. Jujur. Kemudian
saya memberi contoh keutamaan yang mau kita buat kompetensi dasarnya adalah berbicara yang sebenarnya. Ini berbicara yang sebenarnya. Nah, aspek yang dilihat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Di sini kompetensi dasar untuk melihat keutamaan berbicara yang sebenarnya apa? Misalkan berbicara yang sebenarnya. Kira-kira apa, Pak? Kompetensi dasarnya apa kira-kira? Tentang kesadaran, aspek kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Ini apa? Berbicara yang sebenarnya, misalkan tidak mencontek, boleh Pak? Berbicara yang sebenarnya itu nanti masuk bisa kira-kira tidak mencontek. Apakah keutamaan berbicara yang sebenarnya atau lebih pada ke itu nilai jujur, berani meminta maaf, tidak mencontek, ini masuk di sini malah keutamaan di tingkat anak mencontek. Ini menjadi keutamaan yang lain. Untuk menanamkan nilai jujur, keutamaan yang harus dilakukan untuk anak sekolah tidak mencontek. Misalkan. Tidak mencontek. Nah, di sini kita mau menggali kompetensi dasar keutamaan berbicara yang sebenarnya. Misalkan kompetensi dasarnya adalah atau mampu ini, mampu menggunakan atau memilih kata dengan benar sesuai situasi dan kondisi. Memahami, misalkan memahami perasaan orang lain. Terus misalkan aspek kepercayaan diri, motivasi, dan sikap pada keutamaan berbicara yang benar yang mau digali di bagian mana? Misalkan siswa berani mengemukakan pendapat dan apa? Gagasannya. Ini dulu ya, kita coba ya. Nah, nilai jujur di sekolahan Pak Jos dengan keutamaan berbicara yang sebenarnya yang mau
digali, ditanamkan, mampu menggunakan atau memilih kata dengan benar sesuai situasi dan kondisi. Contoh misalkan di pelajaran bahasa Inggris Pak Jos mau menanamkan berbicara yang sebenarnya. Kadang berbicara yang sebenarnya itu sungguh menyakitkan. Gitu. Misalkan ya, siapa? Murid Bapak si Rizal tahu bahwa temannya si Tony mencontek. Kemudian Pak Jos menanyakan kepada si Rizal, Rizal, kau tahulah tadi si Tony mencontek. Nah, di sini ada kompetensi dasar di mana si yang mencontek tadi siapa Pak? Si Rizal atau si Tony? Rizal tadi yang Rizal yang mencontek ya, Dur? iya. Rizal yang mencontek. Rizal mencontek, Tony yang ditanya. Nah, Pak Jos harus mengajarkan berbicara yang sebenarnya, tetapi si Tony harus menyampaikan dan memilih kata dengan tepat. Misalkan, ternyata Tony itu melihatnya tidak benar-benar melihat, tetapi mendapat pemberitahuan dari temannya, menurut cerita temannya. Tony mengatakan, ya Pak, tadi dia waktu ulangan mencontek, Rizal waktu ulangan mencontek gini. Semua nomornya lah dia contek, ulangan Bapak. Nah, ada baiknya jika Rizal, Tony, jika kamu tidak yakin si Rizal itu mencontek, sampaikan dengan cara, Pak, saya tidak tahu persis, tetapi menurut yang saya dengar dari si A, bahwa Rizal mencontek. Jadi nilai jujur itu tertanam di diri Tony. Tony jujur mengatakan bahwa Tony jujur mengatakan nilai jujur tertanam, keutamaannya berbicara yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya dialami oleh Tony adalah Tony mendengar dari si A. Tetapi saat menyampaikan ke Bapak, ya Pak benar, si Rizal mencontek 10 nomor dia contek gini. Oke, benar Ton? Begitu. Jika ini tidak benar, lebih baik kamu mengatakan seperti ini. Begitu. Kira-kira nanti di dalam membuat organisasi kurikulumnya seperti itu, Pak. Ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya nanti satu-satu, Pak. Di kelas 7 kompetensi dasarnya apa? Di kelas 8 apa? Di kelas 9 apa? Dan itu
masuk di setiap mata pelajaran. Guru harus memahami dan menjalankan itu semua, Pak Jos. Gitu. Nanti guru fisika untuk mengajarkan berbicara yang sebenarnya juga dengan cara pelajaran fisika itu. Nilai jujur, ada alat lab yang pecah. Kemudian si A dan si B, enggak Pak, bukan saya. Si B Pak, enggak, aku bukan. Nah, bagaimana menanamkan jujur dengan menyampaikan yang sebenarnya. Tetapi ingat, sudah masuk ke ranah psikologi pembelajaran. Pada saat Pak Jos menuntut keutamaan berbicara yang sebenarnya dan anak sudah menyampaikan berbicara yang sebenarnya, jangan dimarahi anak tersebut atau bahkan gurunya tersinggung. Ini sudah teknis ya. Nak, jujurlah kepada Bapak, kenapa prestasi belajarmu sekarang menurun? Jujur menyampaikan kompetensi dasarnya mempergunakan pilihan kata. Pak, prestasi belajar saya menurun karena saya tidak suka dengan cara Bapak mengajar. Kalau guru tidak memahami psikologi pendidikan, dan di situ keutamaan yang mau dibangun berbicara yang sebenarnya, dan nilai yang mau ditanamkan adalah jujur, kemudian gurunya marah. Nah, apakah nilai ini akan bisa tertanam di anak? Guru harus mampu untuk memilih kata-kata juga dan mengendalikan diri. Baik, terima kasih, kamu sudah mengatakan yang sebenarnya, berbicara yang sebenarnya, jujur, nilai jujur di sekolahan kita harus diutamakan. Di bagian mana kamu tidak suka dengan cara Bapak mengajar? Di bagian ini Pak, ini. Baik, di bagian ini saya akan rubah cara saya mengajar. Nah, kalau hal ini terus dilakukan oleh semua guru tidak terkecuali, pasti nanti akan terbentuk sebuah budaya sekolah jujur, berani, keutamaan berbicara yang sebenarnya, terus berani mengemukakan pendapat, macam-macam. Kira-kira begitu Pak, untuk yang langkah keempat di organisasi kurikulumnya. Gitu Pak Jos. Terima kasih Ya. Pak Heri atas penjelasannya. Semoga bermanfaat Pak ya. Ya, terima kasih. Semoga jelas. Jelas Pak. Mari Bu PS, lagi Bu. Mungkin ada tambahan dari Bruder Warto? Saya kira cukup jelas, itu sudah seperti itu. Yang penting langkah-langkahnya konkret. Nilai itu tidak cukup dibatinkan dan ditulis, ada konkret tindakan langkahnya. Kalau Pak Heri tadi memberi contoh sampai di level kelas, di mata pelajaran, itu memang harus sampai di sana. Ini
kelemahan guru atau kelemahan sekolah pada umumnya itu lemah di eksekusi. Karena mengeksekusi sebuah nilai itu kadang mengenai diri sendiri juga. Berisiko pada diri sendiri lah, itu orang nggak tahan di situ. Lalu rumusan ya tinggal rumusan. Nah itu godaan paling besar. Jadi lemah mengeksekusi sebuah program atau niat baiknya itu ya kurang di eksekusinya. Saya menggarisbawahi di situ aja. Baik, terima kasih Bruder Warto. Mungkin ada tambahan dari Mas Endi. Cukup Ibu, cukup dulu. Baik. Banyak masukan ya Pak Jos yang telah diberikan. Mungkin Pak Jos menambahkan budaya-budaya yang akan dihidupi di sekolah kita, Pak Jos. Saya kira itu aja dulu Bu PS. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Bu PS. Terima kasih Pak Jos. Sekarang kita beralih ke sekolah yang masih ada mungkin di Siantar. Siantar. Mungkin tinggal SMP Cinta Rakyat 1 yang masih ada di Pematang Siantar. Kepada Suster atau Ibu Sabar Sihombing kami persilahkan. Apakah Suster bisa mendengar, Suster? Atau mungkin yang lain yang dari SMP Cinta Rakyat 1, apakah mungkin ada gangguan di jaringan Ibu Sabar Sihombing? Baik, menunggu jaringannya mungkin Ibu Sabar Sihombing lebih baik, kita pergi ke sekolah yang lain. Ketepatan di sini ada Ibu, saya kurang tahu dari sekolah mana, sedang raise hand. Kepada Ibu Rizda Turnip, kami persilakan Bu dan memperkenalkan dari unit mana ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu, Ibu Silalahi. Saya dari SMP Santa Maria Tarutung. Dengar? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar Ibu. Terima kasih. Sharing sekaligus nanti endingnya bertanya ini Bruder. Ya. Setelah mengikuti Zoom meeting kita dari kemarin-kemarin sama diskusi ini, kalau di sekolah kami itu 70% sudah kami terapkan budaya, potensi budaya, penggalian potensi budaya. Misalnya, sejak tahun 2016 saya diangkat kepala sekolah di SMP ini, saya langsung ajak guru bekerja sama untuk menggali potensi budaya. Memang potensi budayanya se-Indonesia. Jadi semua siswa itu kita suruh mengambil budaya apa yang mau dilatih. Jadi 2 jam pelajaran setiap Sabtu kita buat ekstranya. Dan tanpa terkecuali. Kalau di data memang seninya hanya 70% yang minat. Nah, 30% lagi dari 500 sekian tidak ada minat. Maka inilah yang kami olah. Lalu akhir tahun ajaran kita buat aktualisasi dirinya, dipentaskan, diundanglah orang tua, dan dana itu kita sudah sepakati sejak awal kebutuhan sekolah. Nah, yang kami rancang namanya SMP Santa Maria Tarutung waktu itu, tapi tidak ada patung Bunda Maria. Maka dari hasil pentas seni aktualisasi diri anak, kami buatlah patung Bunda Maria di sekolah itu. Nah, kemudian budaya yang sudah kami gotong royong, setiap Paskah kita turun ke dunia nyata untuk gotong royong depan kantor, depan rumah, anak-anak kita bagi di setiap titik. Dan menjadi suatu nilai gotong royong ini ke masyarakat. Yang berikut, waktu Natal, waktu Advent, kita minta
bantuan siswa yang mampu, ada pakaiannya, ada yang mau disumbangkan gitu, kita bagi-bagi kepada yang tidak mampu. Bahkan pernah ada di paket kebakaran, kita juga ikut berpartisipasi, anak-anak kita libatkan. Begitulah siswa kita libatkan berpartisipasi sosial di masyarakat. Dan sesuai dengan visi kami, yaitu mandiri, unggul, dan beriman. Dari situlah nilai core value atau core value itu kami kembangkan. Jadi sangat menguatkan organisasi penggerak ini kepada sekolah kami, Bruder. Dan Pak Hendi di sini, Pak Heri juga. Hanya belum pernah kami terpikir untuk masuk ke kurikulum. Nah, inilah nilai tambah yang kami terapkan. Setelah Zoom meeting kemarin, ini nggak bisa jadi ke sana dia terbolong. Sorry, oke. Setelah Zoom meeting, lalukah saya bentuk tim kurikulum, Bruder, dan kami membahas tentang core value untuk dimasukkan ke kurikulum. Bagus memang teorinya, kami sudah rampungkan, hanya karena ada proyek. Kalau kurikulum yang gerak ini kan, Bruder, 1 jam pelajaran dari setiap pelajaran di kurikulum 13, kayaknya arahkan jadi proyek. Kira-kira bagaimana nanti menerapkannya ini di lapangan? Contoh agama 3 jampel, 2 lah disebut di situ tatap muka, 1 proyek. Begitu juga pelajaran yang lain. Nah, ini pertanyaan saya, Bruder, Pak Hendi dan Pak Heri juga. Bagaimana dalam aktualisasinya nanti prakteknya, 1 pelajaran untuk proyek yang Pak Heri, Pak Hendi bilang tadi, proyek itu 1, tapi untuk semua mapel mengkolaborasikannya. Kurang dapat saya jabarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak lagi hasil akhir yang utama, yaitu nilai, lebih pada proses, dan di dalamnya ada potensi budaya dengan core value yang dinilai. Berarti core value ini penting untuk nilai siswa. Maka pertanyaan, bagaimana cara sekolah, ya, cara guru-guru membuat assessment untuk penilaian core value ini pada setiap siswa? Kira-kira 2 hal itu yang mau saya tanya untuk kurikulum. Kalau untuk budaya pembiasaan sudah kita latih hari demi hari. Sebagai buktinya, tahun demi tahun siswa kita bertambah karena adanya penggalian potensi daerah sebagai aktualisasi diri siswa. Bahkan setelah 3 tahun, Bruder, banyak siswa yang mendaftar, maka kita sudah seleksi. Jadi sudah seleksi masuk untuk 3 tahun berturut-turut ini. Terima kasih, Bruder, Pak Heri, Pak Hendi. Saya kembali ke moderator. Terima Saya kasih. kembalikan Pak Ibu Slelahi. Terima kasih Ibu Rizda, banyak yang di-sharingkan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya mungkin saya berikan apa mungkin ke Bruder Warto. Baik, terima kasih. Saya kira sudah luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Rizda tadi terkait dengan tadi disebut budaya. Lalu yang diceritakan terkait anak diminta memilih budaya apa dari seluruh Indonesia yang ingin dikuasai atau dikembangkan. Lalu tadi muncul pada akhir tahun ada gelar budaya atau pentas seni, ada seperti itu. Nah, bagi saya itu adalah program
program atau aktivitas untuk menampung bakat dan minat anak. Yang perlu kami atau saya garis bawahi adalah, adakah proses pendidikan, penanaman nilai dalam proses pengembangan diri anak dalam bidang seni budaya. Nah, bagi saya seni budaya itu tidak selalu identik dengan budaya yang tadi memuat nilai-nilai inti, core value-nya tadi. Itu jangan ketinggalan menurut saya. Misalnya dalam proses latihan, itu menurut saya letak pendidikannya, letak penanaman nilainya, salah satunya yang paling penting dalam proses kegiatan latihan setiap hari untuk menuju puncak pentas budayanya itu. Kalau tadi disebutkan mandiri, unggul, beriman. Nah, bagaimana nilai-nilai itu juga diwujudkan di dalam kegiatan-kegiatan ekstra yang tadi disebutkan sangat diminati oleh anak-anak. Kemandiriannya bagaimana? Ya, itu. Lalu unggul. Unggul itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu. Saya kira persis hanya ini bentuknya di kegiatan ekstra. Kalau Pak Heri tadi kan bentuknya dalam menyusun kurikulumnya, ya. Tadi ada kejujuran, ya, ada tanggung jawab, lalu keutamaan yang diharapkan terjadi menjadi nilai, menjadi sikap batin dan perilaku anak-anak terwujud dalam kesehariannya. Demikian juga ini, kalau ini pendekatannya adalah kegiatan ekstrakurikuler, mandiri itu unggul, beriman itu keutamaan apa yang harus dihidupi oleh anak-anak selama kegiatan ekstra itu. Lalu pentas budaya, gelar budaya, itu sebagai sebuah bentuk merayakan atau perayaan atau pesta bahwa saya sekian lama, sekian waktu telah berlatih dengan keras. Nah, karena dia sudah berlatih dengan keras, lalu kan pantas dan layak dia itu bergembira, merayakan hasil upayanya belajar dalam bentuk gelar budaya. Lalu menjadi membahagiakan. Nah itu. Ini saya kira produk itu harus ada, apapun ya. Kalau ini ekstra dalam bentuk seni budaya, ya produknya pentas. Pentasnya tidak harus dalam konteks menghabiskan biaya yang besar. Kalau punya uang, punya dana, bolehlah sampai habis puluhan juta pinjam panggung di alun-alun atau di alun-alun kota atau di gedung senian yang besar. Boleh juga. Itu salah satu pilihan cara, tergantung kemampuan finansial orang tua, anak, dan stakeholder yang lain dalam mendukung itu. Tapi sekali lagi, saya berpendapat bahwa jangan meninggalkan proses mendidik pendidikan ketika anak sedang berlatih. Itu yang harus diatur juga di situ. Itu pendapat saya. Terima kasih. Mungkin Pak Heri atau Mas Heri. Ya, terima kasih, Bu Darwarto. Saya coba mengingatkan untuk fokus group discussion kita supaya makin terfokus ya. Bagaimana yang pertama kita mulai dari seperti yang dikatakan Mbak Agnes tadi, Bu Agnes ketika memulai, kita mau mereview lagi pembelajaran-pembelajaran apa yang kita dapatkan selama diklat, lalu implementasi apa yang sudah. Saya juga mau share screen, ini yang semoga mana ya? Ini coba. Ini yang kemarin kita gunakan bersama Pak Heri dan Pak Adi untuk membuat rangkaian alur. Bagaimana dimensi ID, kita mau evaluasi apa mengembangkan ini.
kurikulum yang sebelumnya. Lalu dimensi ide apa yang perlu kita kuati, saya di bagian sini. Ya, sini. Lalu kita mau membuat pengalaman mengajar, guru menjadi jantung kurikulum, terus pengalaman pembelajaran, lalu pengalaman belajar bagaimana, lalu budaya sekolah bagaimana, baru kurikulum. Jadi pijakan pertama kita berada di sini, maksudnya supaya pada nanti ketika kita membuat atau mengembangkan kurikulum, kita tinggal memasukkan itu, trung gitu. Jadi perlu kuatnya landasan ya. Memang eksekusi memang menjadi penting, tetapi landasan itu kita mau berpijak kemana supaya diklat-diklat kita ya, diklat kita ini tidak sama dengan diklat-diklat yang mengisi form ya. Mengisi form, tetapi kreativitas pikiran itu sebagai guru dan pengajar nanti mau dieksekusi bagaimana, landasan ini perlu, sangat perlu. Ini sangat akan mempermudah ibu dan para suster semuanya ketika core value-nya dapat, terus keutamaan-keutamaannya dapat, lalu pendekatan budayanya dapat, lalu sudah didokumentasikan dalam naskah akademik kita menjadi naskah akademik kurikulum, diajukan ke stakeholder, lalu ini ditandatangani, lalu masuk dalam dimensi kurikulum seperti yang diceritakan Pak Heri, nanti tinggal memasukkan apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran kita bersama para guru. Makanya libatkan guru, libatkan orang tua, libatkan stakeholder untuk menyusun kurikulum ini. Begitu. Mungkin ada tambahan Pak Heri. Kalau Bu Rizda Turnip sebetulnya gini, tinggal menarik mundur yang sudah dilakukan, tadi sudah dikatakan sudah berjalan, sudah baik. Nah, kemudian ditarik mundur menjadi sebuah dokumen dalam dimensi ide yang menjadi landasan itu semua. Gitu. Saya mau menjawab di bagian ini. Tadi dikatakan memang Bu Rizda Turnip tadi belum pernah masuk membuat di kurikulumnya. Ada masalah 3JP, kemudian tatap muka, satu proyek. Kemudian satu proyek ada banyak guru yang terlibat. Adakah Bu Rizda Turnip tadi kira-kira contoh produk budaya atau seni apa yang pernah dipentaskan, Bu? Atau apa ya? Biar saya memberi contohnya dekat dengan apa yang dilakukan Bu Rizda Turnip. Nampaknya masih ada loh. Ibu videonya berhenti Turnip. Macet. Ibu, kalau kemarin, oke begini, izinkan saya share screen. Sebelumnya share screen yang ini aja deh. Mana ya?
Kemarin saya mencontohkan tentang kuda lumping. Semoga bisa, semoga bisa. Ya. Karena tadi ditanyakan bagaimana mengkolaborasikan. Kemudian yang kedua bagaimana assessment core value. Betulnya yang assessment core value sudah sering saya sampaikan. Assessment core value harus mempergunakan instrumen sikap, dan itu ya sekolah akan kesulitan memang untuk membuat instrumen sikap. Saya akan mulai dari sini saja deh, yang ini ya. Misalkan ekstrakurikulernya adalah ya kuda lumping. Kalau di Jawa ada yang bilang ini jatilan. Ini TH jatilan, kuda lumping. Ekstrakurikuler kuda lumping. Ekstrakurikuler kuda lumping ini project based teaching ya, dari guru seni musik. Guru seni musik mengajarkan anak-anak sampai pada hasil produk lagu yang dibuat oleh anak-anak sendiri, direkam tentang kuda lumping. Seni apa? Seni rupa, seni rupaku. Seni rupa hasilnya adalah gambar misalkan. Tetapi gambar ini tidak hanya sekedar gambar, tapi mempergunakan ukuran dari golden ratio. Kemudian guru IPS, sejarah, bagaimana sejarah kuda lumping. Kemudian guru ekonomi, anak diberi tugas meneliti sejarah kuda lumping, memberi kajian. Ekonomi, anak diminta untuk melakukan riset kecil tentang seniman kuda lumping. Kemudian guru matematika bisa masuk dari geometri. IPA. Kira-kira apa Bu IPA? IPA yang fisika. Gerak kuda lumping. Nah, IPA yang biologi. Bisa warna kimia juga. Ya, biologi, darah, dan lain-lain. Fisika misalkan kesetimbangan. Semoga di SMP sudah. Apa bisa digali lagi? Kemudian sisi penekanan kita juga ada di literasi, jangan lupa. Kemudian numerasi. Kemudian karakter. Karakter ini masuk di apa yang mau ditanamkan, nilai-nilai. Buris Daturnip dan semuanya. Ya Pak.
kolaboratif teaching, kolaboratif learning terjadi di sini. Satu tugas, ini ya, satu tugas itu bisa ditinjau dari macam-macam bidang studi. Nah, ini jika tidak didesain pembelajarannya, tidak mungkin. Kita mau mengarah ke hal yang modern pembelajaran ini, Bapak Ibu semuanya. Berbasis proyek, seperti yang disampaikan Menteri Nadiem. Dari sisi agama, gimana? Lakukan riset. Anak diberi tugas melakukan riset ke pelaku kuda lumping tersebut, orang-orangnya. Tetapi permasalahannya adalah apakah guru itu literasinya juga baik di dalam hal riset. Jangan-jangan hanya memberi tugas tetapi tidak bisa melakukan bimbingan. Hasilnya pengalaman belajar yang diterima oleh anak itu menjadi kurang. Kira-kira begitu. Karena bahwa tadi disampaikan Mas Hendi di awal, ada pengalaman belajar, pengalaman mengajar. Dan pada prinsipnya, kurikulum itu juga bertanya pengalaman belajar Tyler mengatakan, pengalaman belajar apa yang harus diberikan kepada anak. Pengalaman belajar riset, pengalaman belajar memahami budaya. Oh ya, yang IPS ada budaya segala ya. Hasil ini produk budaya. Pelajaran apa lagi di sini ada? Bahasa misalkan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak misalkan ada. Ini satu sekolahan, ini satu sekolah ya, satu sekolah hanya membuat proyek kuda lumping. Tetapi seluruh satu kelas, sekolah kelas 7 misalkan, seluruh guru mata pelajaran masuk di proyek kuda lumping. Dan kelihatannya indah kalau ini bisa dilakukan. Karena saya akan share lagi, mengingatkan lagi tentang bagaimana desain pembelajaran atau gini, pembelajaran berbasis proyek itu ujung-ujungnya kemana? Ini ya, project based learning kuda lumping, project based teaching kuda lumping. Di situ muncul observasi, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, question, refleksi puncak tertingginya. Dan itu akan critical thinking ini akan merubah sistem berpikir dan nantinya akan terjadi perubahan di dalam sekolah tersebut dan seterusnya. Ayo kita lakukan. Kalau mau berbicara tentang apa yang sudah dilakukan,